Ya, saya Mas Joprey, selamat datang di Mindset Main TV, bukan main. Nih, saya mau gosip nih. Belum lama beredar foto Surya Paloh dan Luhut di sebuah tempat di luar negeri gitu aja ya. Nah, kemudian asumsi orang macam-macam. Sampai kemudian orang dari Nasdem pun memberikan pernyataan. Tapi pada intinya, di foto itu kalau kita lihat, wajah Pak Surya Paloh yang katanya juga lagi sakit ya, itu tampak muram, lesu, dan juga nggak bergairah. Sementara wajah Pak Luhut agak tegang. Nah ini kita membaca foto ya, belum tentu yang terjadi itu, tapi kita asumsikan sepertinya terjadi apa-apa. Lalu kemudian, berapa hari kemudian, ada pernyataan dari Pak Surya Paloh yang mengumpulkan anggota DPR dari Nasdem, dari fraksi Nasdem. Lalu ada pernyataan bahwa Nasdem dan kader-kadernya akan setia kepada Pak Jokowi sampai akhir periode. Takut ya? Lalu asumsi lagi nih berkembang. Karena setelah itu SBY juga mengumpulkan DPP-nya. Nah ini yang mau saya bahas. Ngapain tiba-tiba SBY ngumpulin kader-kadernya dan kayaknya sih penting. Ya karena menjelang pemilu 2024 ini, partai elit berlogo gambar Mercy itu baru aja menggelar konsolidasi internal di kandangnya sendiri, yaitu di Pacitan. Di Pacitan, daerah pantai lah kira-kira begitu. Kan biasanya kan kalau nggak di Cikeas, di kantor Nasdem, ini tiba-tiba di Pacitan, agak jauh. Konsolidasi itu digelar secara sembunyi-sembunyi kayaknya. Di komplek museum dan galeri seni SBY dan Bu Ani. Konsolidasi itu dihadiri langsung oleh SBY. Terima kasih kalian sudah datang, kira-kira gitulah. Dan juga ada ketua umumnya yaitu AHY. Di agenda pertemuan itu mereka sedang mematangkan agenda menjelang bergulirnya pemilu. Salah satu pokok bahasanya tentu saja masalah Pilpres. Dan utamanya pasti mengenai sosok yang tepat mendampingi Anies menjadi bakal calon presiden kelak. Nah, itu yang keluar lah kira-kira gitu. Menariknya, topik itu masih dibahas secara khusus alias umpet-umpetan. Enggak semua anggota diperbolehkan mengikuti pembahasan persoalan yang maha penting itu. Bahkan anehnya, Bupati Pacitan, siapa namanya saya lupa, pokoknya Indrata Nurbayu Aji kalau nggak salah, sebagai tuan rumah konsolidasi itu, juga dilarang untuk ikut. Dengerin aja nggak boleh. Berarti kan ini sembunyi-sembunyi kan? Tuan rumah aja nggak boleh tahu apa yang diomongin. Ya begitulah nasib bergabung dengan partai elit. Tuan rumahnya mesti manut, nunut sama tamunya sendiri. Sampai nggak dikasih kesempatan buat nengok isi dapurnya sendiri. Alasannya katanya, komunikasi antar tim partai di dalamnya masih belum terbentuk. Takut masuk angin. Ya tapi nggak mestinya ya belagu-belaguan begitu jadi tuan rumah ya. Jadi tuan rumah, jadi tamu di rumahnya Pak Indrata tadi kan kasihan. Tuan rumah nggak boleh denger obrolan tamu. Jangan-jangan lagi ngomongin tuan rumah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, buat apa gelar konsolidasi gede-gedean kalau semua anggota organnya ya nggak diizinin buat nimbrung? Bahkan sekelas DPC-nya aja masih umpet-umpetan. Terus mereka yang udah jauh-jauh hadir di Pacitan mesti ngapain aja di sana? Masa cuman mancing lobster? Atau main di pantai timbuk-timbukan pasir? Waduh. Kata humasnya sih, pertemuan itu dilakukan agar seluruh organ partai mulai dari tingkat DPD, ya kalau di Demokrat apa DPD ya, DPD sampai DPC itu perlu dimatangkan. Tapi kalau masih pembahasannya itu umpet-umpetan, ya patut dipertanyakan lah. Kalau dipikir lebih jauh, sepertinya ada agenda terselubung yang diumpetin oleh sosok-sosok elit Partai Demokrat seperti SBY misalnya.
dugaan kuatnya SBY bakal kekeh, ini dugaan ya, menurut saya ini saya duga, SBY bakal kekeh maksa koalisi perubahan buat ngusung anak kesayangannya sendiri ya ini AHY untuk jadi cawapres. Bisa jadi seperti itu. Apalagi mungkin ya dilihat kan Surya Paloh ini agak-agak lemah nih. Jangan-jangan ini kita asumsikan nih ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sampai sekarang koalisi perubahan itu belum jelas mau kemana arahnya. Bahkan belum jelas keputusannya bakal jadi sosok cawapres pendamping Anies. Entah Ahmad Heriawan dari PKS atau mesti AHY buat maju jadi cawapres. Agak berat nih pertimbangannya. Nah, di tengah ketidakjelasan akan kemana arah gerak koalisi perubahan kelak di pemilu 2024, SBY justru menambah penyakit dengan mengusung anaknya sendiri. Iya, namanya bapak ya pasti pengen lah anaknya itu sukses ya, apalagi jadi wapres. Walaupun jadi gubernur aja peringkat terakhir ya, waktu nyagup ya. Ya namanya seorang bapak ya sah-sah saja pengen anaknya sukses ya, tapi ya mungkin harus sedikit tahu diri lah gitu kira-kira ya. Nah, bisa saja ya, egonya SBY ini bakal menjegal koalisi perubahan, bahkan menjegal partner dekatnya sendiri, ini Surya Paloh. Bisa jadi. Karena ngotot anaknya untuk jadi cawapres tadi, bisa jadi ini bubar ini koalisi ini. Mungkin bagi SBY, berpartner dengan Surya Paloh itu menjadi keputusan yang cukup merugikan mungkin ya. Terlebih meskipun sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden kelak, tapi keputusannya untuk tetap berada di belakang Jokowi bersama PDI Perjuangan justru membuat getir SBY sendiri. Tahu nggak? Maksudnya tahu nggak? Surya Paloh kan tadi sudah mengumumkan tadi pagi kalau salah saya baca bahwa kami kira-kira gini lah kalau Surya Paloh. Kira-kira Surya Paloh bilangnya gini karena buahnya kira-kira ya. Saudara, saya sudah mutusin bahwa melihat perkembangan dunia yang dunia politik yang semakin rumitin, maka sepertinya kita harusin beradain tetap di belakang Pak Jokowi sampai akhir periode ini. Kira-kira gitu. Nah melihat kayak gitu kan SBY kesel juga nih. Karena SBY kan, ya kita tahu lah, SBY kan berseberangan partainya juga dengan PDI Perjuangan ya. Tapi Surya Paloh akhirnya mengoreksi dan tetap akan berada di belakang Pak Jokowi, berada di koalisi. Nah, ekspektasinya untuk membuat koalisi melawan PDI Perjuangan justru menjadi suram. Ketika mendapati manuver nggak jelas dari partnernya sendiri, yaitu Surya Paloh dalam menentukan sikap politik. SBY kesel ya. Maka nggak heran SBY itu mesti menjegal partnernya sendiri kalau perlu nih. Kayaknya nih ya. Bisa jadi pertemuan di Pacitan yang dirahasiakan itu jangan-jangan akan mengambil alih kemudi koalisi perubahan agar sesuai dengan keinginan dan komando dari Pak SBY ini. Sebagai mantan militer ya. Sebagaimana kita ketahui pasti tujuannya agar bisa melihat anaknya tersenyum manis di bingkai cawapres ke 2024. Bukan tahun 2024 ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi kira-kira nih saya membayangkan jangan-jangan SBY kesel nih melihat Pak Paloh malah kembali ke koalisi, saya jadi kesel. Mungkin gitu ya, kita nggak tahu, mungkin begitu. Nah keputusan itulah mungkin yang membuat semua kendali dan komando saat ini seolah-olah berada di tangan SBY. Ia dapat dengan leluasa. Kalau memang mau mengambil alih komando koalisi perubahan ya, dia dengan leluasa bisa menyusupi agenda-agenda terselubung partainya sendiri, menyetir haluan dua partai besar seperti Nasdem dan PKS, serta kekeh mempertahankan anaknya sendiri yang sejatinya belum kelar dengan pendidikan militernya itu. Tapi, bukankah langkah demikian ini juga cermin pembangkangan dari keputusannya untuk berpisah haluan dari PDI Perjuangan tatkala pemilu 2004 yang lalu, di mana SBY justru menentang atasannya sendiri di Pilpres 2024, yaitu Bu Megawati. Kalau mau menuruti egonya SBY untuk tetap kekeh memaksa anaknya sendiri menjadi cawapres pendamping Anies, sudah pasti dalam jangka waktu dekat koalisi perubahan bakal bubar juga. Sehingga semua gagasan dan strategi dibentuknya koalisi perubahan oleh 3 partai besar, yakni Nasdem, Demokrat, dan juga PKS, sudah pasti akan ikut terkubur mati di liang lahat. Nah, kawan-kawan, beberapa analis di berbagai media
itu mengungkapkan bahwa faktor penyebab suara Anies stagnan di Pulau Jawa utamanya adalah karena kisruh internal elit Partai Nasdem dan Demokrat mengenai sosok siapa cawapres yang pantas mendampingi Anies. Ini penyebabnya. Karena ribut nggak nyatu-nyatu, apalagi nanti sudah berkuasa misalnya begitu. Ini masih kayak gini aja ributnya nggak kelar-kelar. Hanya nentuin siapa cawapresnya. Itu nggak kelar-kelar. Inilah partai politik seperti itu. Dampak lebih jauhnya adalah intensitas exposure Anies di media sosial dan media mainstream bakal turun. Publik itu semakin mempertanyakan keseriusan Anies untuk maju dalam Pilpres mendatang. Terlebih ketidakjelasan siapa yang akan mendampingi kelak. Bahkan Partai Nasdem sebagai pengusung capres telah menyatakan secara pesimis bahwa koalisi perubahan bakal bubar katanya. Siap semacam ini sudah pasti adalah bentuk kekecewaan mereka terhadap Partai Demokrat yang gencar memaksa kepentingan partainya untuk masuk pada agenda koalisi perubahan. Nah, kalau benar seperti itu, sepertinya nih ya, Partai Demokrat hanya akan jadi batu sandungan untuk mewujudkan koalisi perubahan. Karena koalisi perubahan itu semacam poros alternatif untuk mewujudkan harapan masyarakat. Ceritanya kan begitu. Jika memang penyakit SBY belum bisa ditawar karena ia masih getol mempertahankan anaknya sendiri, lantas seberapa pantaskah AHY dalam kontestasi pemilu 2024 yang akan datang? Ya nyatanya AHY sendiri masih perlu di-upgrade. Dalam kontestasi politiknya ini dia masih perlu di-upgrade. Alias modalnya sebagai politisi masih jauh dari standar cukup, bos. Apalagi diusung jadi bakal calon wakil presiden. Mau dibawa kemana negara ini di tangan pemerintah yang masih belajar politik dari Google. Ya sejatinya dalam modal berpolitik perlu pendayagunaan seluruh jenis modal yang dimiliki seorang atau pelaku politiknya untuk menghasilkan suatu tindakan yang jelas dan menguntungkan serta dapat memperkuat posisi politiknya ke depan. Lantas sejauh mana modal-modal yang dimiliki oleh AHY kalau cuma ganteng dan brewok doang? Kalau cuma ganteng dan brewok, itu Tengku Wisnu juga kan ganteng dan brewok gitu. Ya, benar bahwa AHY itu telah dididik dan ditempa di dunia militer. Pendidikan militer dipilih atas kehendak otoritatif bapaknya sendiri untuk membentuk karakter kepemimpinan AHY. Biar bisa terjun ke panggung politik. Sayangnya level kepangkatan militernya masih sangat cetek. Kalau dibandingkan dengan kandidat-kandidat lain yang memiliki latar belakang prajurit. AHY sendiri masih berpangkat perwira menengah pertama loh, mayor. Sedangkan kandidat lain yang kiranya dapat menyaingi AHY justru telah memegang pangkat perwira tinggi alias jenderal. Prabowo misalnya. Lantas buat apa AHY menawarkan modal semacam ini untuk diusung jadi bakal calon wakil presiden? Kalau cuma brewok doang banyak. Jika pandangan SBY mengenai sosok pendamping Anies mestinya berlatar belakang militer, mengapa enggak milih misalnya Andika Perkasa yang telah memegang pangkat jenderal bintang 4 sekaligus panglima. Bahkan cakupan kepemimpinannya jauh lebih besar ketimbang AHY. Pak Andika Perkasa semua orang tahu. Dengan kata lain, modal AHY sebagai sosok perwira nampaknya tidak masuk akal untuk memvalidasi sikap SBY kali ini. Sehingga satu-satunya alasan yang jelas bahwa AHY merupakan satu-satunya sosok yang mewarisi trah keluarga Yudhoyono dalam panggung politik. Dengan kata lain, modal AHY cuma itu doang. Selebihnya, omong kosong. Bahkan sebagai figur, ia belum benar-benar berhasil membentuk otentik diri sebagai politisi. Tanpa bapaknya, ia hanya politisi pecundang yang cuma main-main doang dalam percaturan pemilu 2024 kelak. Saya Mas Jupre. Dan itu tadi adalah mindset saya untuk main TV, bukan main.